Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu menolong dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami dan menolong kami dalam menghadapi semua. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 22 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengusaha yang pernah beberapa kali menyampaikan seminar dalam suatu kesempatan mengatakan, jangan berhutang kalau tidak punya uang. Bagi sebagian orang, pernyataannya ini aneh dan menimbulkan pertanyaan. Bukankah orang meminjam uang karena tidak punya uang? Pesan dari pengusaha ini sebenarnya adalah perlu kehati-hatian dan sikap bijaksana dalam berhutang. Bahkan sebenarnya tidak perlu berhutang. Orang yang berhutang harus siap untuk membayar hutang. Kalau tidak punya uang, tidak usah membuat diri terjerat dengan hutang. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-7 ini dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Dari ayat ini jelas bahwa ada posisi di mana orang yang berhutang menjadi budak. Kemerdekaan yang sebenarnya akan kita rasakan ketika kita tidak punya hutang, sehingga kita bebas secara finansial dan tidak menjadi budak. Bangsa Indonesia ada dalam penjajahan selama 350 tahun. Tahun 1945 kita merdeka, tapi sekarang ini masih banyak orang yang belum merdeka karena masih menjadi budak, yaitu budak hutang. Sekitar 65% orang Indonesia menurut statistik terjerat hutang. Tuhan merancang kita semua untuk hidup dalam kemerdekaan, bukan dalam hutang, tapi dalam berkat dan dalam kelimpahan, supaya kita menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Hanya saja prinsip ini banyak ditentang oleh sebagian orang yang mengaku percaya. Agak aneh sebenarnya bila kita mengaku percaya Tuhan, tapi dalam praktiknya kita tidak mempercayai akan pemeliharaannya, lalu kita berhutang. Ada terlalu banyak kekhawatiran yang tidak perlu dan terlalu banyak keinginan yang tidak seharusnya ada. Kita seringkali hidup dalam intimidasi yang membuat kita mengambil keputusan tanpa hikmat, mengambil keputusan secara emosional sehingga ujungnya berhutang. Kita ingin tampil keren, kelihatan kaya, kita ingin terburu-buru untuk memiliki sesuatu, dan itu semua akhirnya menghancurkan keadaan finansial kita. Dalam Ulangan 15 ayat 6 tertulis tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Pegang janji Tuhan ini saudara, dan praktekkan itu dalam hidup kita secara pribadi, dengan cara yang sederhana, yaitu tidak meminjam, tidak berhutang. Berusahalah, bekerjalah, dan serahkan semua kepada Tuhan, yang pasti akan menolong dan memberkati kita. Syukuri yang sedikit, dan setia dengan yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara, di antara kita yang sudah terlanjur terlilit hutang,
Mari jangan putus asa. Masih ada harapan, asal kita mau berubah. Ubah mindset kita, ubah cara hidup kita. Banyaklah bersyukur dan cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan lagi berhutang. Nantikan Tuhan bekerja. Selalu Tuhan akan mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Nya atas kita yang mau sabar, tekun, dan setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dalam iman kepadamu. Tidak hidup di bawah perbudakan hutang, tidak memiliki gaya hidup berhutang, meminjam, tapi senantiasa berusaha, bekerja, dan berharap selalu kepadamu. Bersyukur untuk apa yang ada, mencukupkan diri dengan berkat Tuhan, dan senantiasa sabar, setia menantikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu, tidak goyah dengan berbagai situasi keadaan, tidak tergoda dengan berbagai tawaran hutang, tapi kami senantiasa teguh beriman, percaya Tuhan pasti mencukupkan, dan bahkan lebih daripada itu Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang terbaik buat kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan. Yang diganggu kuasa kegelapan, Tuhan menolong dan Tuhan menghancurkan setiap kuasa iblis. Dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, Tuhan menyediakan jalan keluar, mujizat yang heran atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.